Selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi, pada saat ini saya akan membahas tentang talenta, masih kelanjutan dari beberapa hari yang lalu. Dan pada hari ini saya akan mengajak kita untuk fokus pada ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk kita. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita mendapati satu hal penting yang disampaikan, bahwa tuannya memberikan talenta kepada hamba-hambanya berdasarkan kesanggupan mereka masing-masing. Maka ini artinya Bapak Ibu bahwa talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak sama dalam hal jumlah. Ada yang diberikan dalam jumlah yang besar, 5 talenta. Ada yang diberikan 2 talenta. Ada juga yang diberikan 1 talenta. Mengapa bisa seperti itu? Kenapa berbeda-beda? Jawabannya jelas sekali dalam ayat 15 ini. Diberikan berdasarkan kesanggupan masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa seringkali orang tidak mengerjakan setiap talenta yang Tuhan sudah berikan dengan baik, tidak dikerjakan dengan penuh tanggung jawab? Ya, ada beberapa faktor, Bapak. Faktor yang pertama mungkin karena orangnya pada dasarnya malas, sehingga dia tidak mau menggunakan kemampuannya itu. Padahal Tuhan sudah kasih kemampuan, tidak mau dimanfaatkan, tidak mau dikembangkan, karena pada dasarnya malas. Tapi ada faktor yang lain. Faktor yang lain mengapa tidak mengembangkan bakat atau kemampuan, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya. Karena terlalu sibuk menilai, melihat kemampuan orang lain, iri dengan kemampuan orang lain, tetapi lupa dengan kemampuan diri sendiri. Melihat orang lain, kenapa kok dia lebih gagah dari saya? Kenapa kok dia lebih cantik dari saya? Kenapa kok dia lebih sukses dari saya? Kenapa dia punya jabatan lebih bagus dari saya? Kenapa dia lebih kaya dari saya? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Satu keluhan-keluhan. Coba membandingkan tentang dirinya dengan orang lain. Membandingkan tentang kemampuan orang lain dengan kemampuan dirinya sendiri. Sehingga akhirnya tidak mengerjakan apa-apa. Karena sibuk memikirkan, membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada penjelasan ini bahwa kita diberikan kemampuan berdasarkan kemampuan yang ada pada diri kita, berdasarkan kesanggupan yang ada pada saya dan saudara. Tuhan tidak akan mungkin memberikan sesuatu di luar kemampuan kita. Tuhan tidak pernah mungkin memberikan kita satu kepercayaan kalau Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu untuk mengerjakannya. Dia akan memberikannya sesuai dengan potensi yang ada pada saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, misalnya setiap orang Tuhan berikan kemampuan. Saya berikan contoh dalam hal memimpin. Masing-masing orang diberikan kemampuan atau talenta dalam memimpin misalnya. Tetapi dalam skala yang berbeda. Ada yang Tuhan berikan kemampuan untuk memimpin dalam skala yang besar. Misalnya seperti memimpin satu negara. Tapi mungkin ada skala di bawahnya, seperti seorang menjadi pemimpin dalam skala provinsi. Ada yang memimpin dalam skala kabupaten. Ada yang kecamatan, kelurahan, desa, dan juga RW, RT, RW. Skala yang berbeda-beda, tapi masing-masing ada kemampuan dalam hal memimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kesanggupan kita itu hanya mungkin pada levelnya dalam skala kecil, maka kita tidak perlu pusing dengan orang lain yang punya skala lebih besar. Tidak usah sibuk dengan kemampuan yang ada pada orang lain. Kenapa kok saya tidak bisa seperti dia? Akhirnya kita menghabiskan energi kita untuk memikirkan kelebihan-kelebihan daripada orang lain. Kita lupa akan kemampuan kita. Kita lupa untuk mengembangkan
kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalannya di sini bukan berapa banyak kemampuan yang kita miliki. Persoalannya bukan pada jumlah talenta yang kita miliki, tetapi bagaimana kita dengan setia mengerjakan talenta itu yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Apalah gunanya kita punya banyak kemampuan, tetapi kita tidak mengerjakannya dengan setia. Apa gunanya kita punya banyak kelebihan-kelebihan, tetapi kita tidak menggunakannya dengan maksimal. Lebih baik kita punya sedikit talenta, mungkin satu talenta yang kita miliki, tetapi kita mengerjakannya dengan begitu setia di hadapan Tuhan. Terus mengembangkan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi saya sangat yakin Bapak Ibu, ketika kita dengan setia mengerjakannya, meskipun talenta itu mungkin hanya satu saja, itu sangat berarti dan Tuhan dimuliakan. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini Bapak Ibu, ketika ketiga orang ini datang membawa hasil daripada apa yang mereka sudah usahakan, yang 5 talenta dan 2 talenta datang. Ketika mereka datang menghadap tuan mereka, Bapak Ibu kalau membaca dalam bagian ini, tuannya tidak membedakan pujian yang dapat 5 talenta dan 2 talenta. Pujian yang tuannya berikan sama. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Itu diberikan pujian kepada yang dapat 5 talenta. Yang dapat 2 talenta pun juga diberikan pujian yang sama. Ini artinya Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak melihat pada nominal, tapi bagaimana kita mengerjakannya dengan setia. Bagaimana kita bertanggung jawab mengerjakan setiap kemampuan-kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Biarlah kita dengan setia mengerjakan, mengelola setiap potensi-potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan baik. Sehingga melalui talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita menggunakannya dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.